Karena Pak Jokowi sudah menahan kasus ini selama 4 tahun lebih. Kalau Pak Jokowi mau, kamu Hasto Kristianto sudah ditangkap tahun 2021. Jadi obstruction of justice siapa sekarang? Ya dia Jokowi kan? Iya. Belakangan ini sering ada pamerin uang cash sebanyak itu. Lebay menurut gua. Kenapa kok mereka semua kayak begitu jadinya? Nggak tahu, pengen menunjukkan bahwa gua sudah menangkap para koruptor segala macam. Gak usah jauh-jauh lah. Sylvester aja sampai sekarang nggak dieksekusi, bos. Ini awalnya adalah Awalnya oplosan BBM merugikan negara 285 triliun hingga 1 kuadriliun atau 1000 triliun. Sekarang? Begitu Oktober, sidang berubah. Dakwaannya merugikan negara 2,9 triliun. Lu dibayar berapa sama Kerry, bro? Anjay. Bro, thank you Yes. ya. Ini Thank tema you. kedua lagi nih. Welcome. Tema kedua nih. welcome back, bro. Ini unek-unek gue nih, gue kepengen nanya ke lo langsung, bro. Lu dibayar berapa sama Kerry, bro? Anjay. Bagi-bagi dong. Jadi kalau yang beredar di sosmed itu Pasang iklan. jadi dong, bos, bukan ini. gua sih. Mereka nggak nuduh gua sih. Mereka cuma menuduh. Jadi ada salah satu sekjen apa ya, gue lupa, kaki atau apalah, gua nggak tahu organisasi apa. Dia mengatakan bahwa ada gerakan masif ya, influencer atau ada buzzer. Gua nggak tahu ya, dia ngomong sih buzzer ya, buzzer yang membela anak Riza Khalid gitu ya. Nah, influencer juga ada juga kata bahasa gitu. Tapi gini, gue ngeliatnya gini. Gue ini kan membela kasus kriminalisasi ini kan kasus bukan hanya kriminalisasi, kasus yang gue anggap menurut keyakinan gue agak aneh ini bukan hanya Kerry aja. Nadiem sebelumnya, Tom Lembong, Bu Ira SDP. Ya kasus-kasus kemarin tahanan politik yang menurut gue cuma gara-gara posting doang, membakar Mabes Polri, tapi menurut gue dia hanya perempuan yang nggak punya daya untuk membakar, hanya ungkapan kekecewaan yang menurut gue pada saat itu semua rakyat Indonesia juga kesal terhadap institusi Polri yang tidak sengaja juga menabrak Avan Gojek gitu kan. Ya kan hal seperti itu kan gue suarakan. Apakah gue minta bayaran ke mereka kan enggak. Kalau kasus Kerry udah kepalang tanggung aja. Lo nuduh buzzer gue sekaliannya gue gas aja. Apa yang trigger lu sampai lu bikin konten? Karena di satu sisi orang pikir dibayar gitu ya. Gini, awal mulanya kan gini. Gue ngelihat kasus ini kan, itu gue ngomongin Kerry itu setelah kasus Ibu Ira SDP loh kan. Atau sebelum Bu Ira SDP juga, gue lupa ya pada saat itu. Jadi gini gue ngeliatnya. Awal tahun lalu, itu kita dihidangkan dengan berita BBM oplosan, merugikan negara hingga 1 kuadriliun alias 1000 triliun. Iya. Ya kan? Betul. Di mana dalangnya adalah Riza Khalid dan anaknya. Pertama anaknya dulu ditangkap, terus ada anaknya sebagai swasta, pihak swasta, ada dari BUMN ada siapa namanya? Rivo dari Patra Niaga. Riva di Patra Niaga. Ada juga dari penyewaan kapal subholdingnya BUMN, subholdingnya Pertamina, PT Pertamina International Shipping, Siyoki. Ya kan itu ditangkap semua. Karena dianggap ada keterkaitan dengan Kerry, anak Riza Khalid. Setelah berapa bulan kemudian, 8 bulan kemudian, kasusnya bergulir. Gue lihat kok agak aneh. Tiba-tiba berubah. Karena tuntutan nggak sama lagi. Tuduhan awalnya dengan dakwaan di dalam persidangan itu berubah. Awalnya Awalnya oplosan BBM, merugikan negara 285 triliun hingga 1 kuadriliun atau 1000 triliun. Sekarang? Begitu Oktober, sidang berubah. Dakwaannya merugikan negara 2,9 triliun. Dan setelah gue cek 2,9 triliun itu adalah kontrak sewa tangki, bukan kilang loh ya, tangki BBM selama 10 tahun. Lah masa tangki orang disewa gratis, bos? Kalau mau sewa gratis lu tangki tai depan rumah lo aja pakai, maksud gue gitu loh. Kan nggak bisa dibikin total loss, ini kan harga sewa tangki. Oke lah, yang gue pertanyakan, kenapa sejahat itu memframing orang? Termasuk juga apa yang disampaikan oleh Pak Ahok. Ketika ada kasus timah, bos, yang menyeret nama Harvey Muiz dan istrinya artis. Dituduh merugikan negara 300 triliun. Rupanya 300 triliun itu adalah kerugian negara akibat potensi kerusakan alam dari zaman Belanda sampai sekarang. Nggak boleh dong potensi kerusakan alam dari zaman Belanda sehingga saat ini dibebankan ke satu orang, ke lo. Ditimpakan ke satu perusahaan. Ya nggak boleh dong kayak gitu. Kan Tapi Nah menurut lu tuh modusnya apa tuh? modus gua. Si Kerry ini jadi kayak di gini nih. Kita bicara Kerry. Kerry Modusnya dulu. gua nggak paham modusnya apa. Apa yang mau ditarget bapaknya?
melalui anaknya, dan si bapaknya juga kan ditersangkakan, kalau gue lihat berita lama itu, bapaknya ditersangkakan karena beneficial owner di perusahaan tersebut. Mafia lah dibilang. Enggak, Ininya. kita bicara fakta hukumnya, dia adalah beneficial owner di perusahaan tersebut. Setelah gue cek, beneficial ownernya cuma nama anaknya doang. Ya kalau nggak benar kenapa bapaknya nggak klarifikasi bro? Lah gue nggak tahu, lah gue nggak kenal bapaknya. Ya lu kenapa nggak Tapi lu kasih kenal Kerry nggak? Kerry-nya kan? Gue nggak kenal Kerry, gue kenal belakangan. Kenapa nggak lo Gua kasih ngikutin saran sidang. begitu? Kenapa bokap lo diem aja malahan? Nah, di podcastnya si siapa? Dijawab itu tuh di podcastnya si Bang Henry Satrio, Bang Hensat. Hensat. Bang Hensat dibalas tuh, karena Kerry katanya nulis surat buat Bang Hensat. Bapak saya sudah sejak tahun 98 tinggalnya di luar negeri. Jadi kalau dia ke Indonesia, tandanya bukan pulang. Dia tandanya nengok cucu. Jadi dari dulu bapaknya tinggal di luar negeri. Gue juga baru tahu juga. Jadi bapaknya nggak kabur, emang dari dulu tinggal di luar negeri. Gitu. Terus Tapi sekarang- logika sederhananya gini. Kalau anaknya jadi perlakukan seperti ini oleh negara, apalagi bapaknya. Jadi menurut lo ini sebenarnya framing aja. Gini, gua ngelihat aparat penegak hukum sekarang, baik itu kejaksaan, baik itu KPK, ini lebih cocok menurut gua sekarang ini jadi YouTuber atau jadi selebgram. Kenapa gue bilang gitu? Kenapa? Mereka ini suka banget nyari sensasi. Termasuk kasusnya si Noel. Gua nggak suka sama Noel, bro. Gue benci banget sama Noel, tuh ngomongnya belagu segala macam. Ini jujur ya, Iya. ya. Tapi dalam kasus Noel, yang Noel diambil mobilnya OTT segala macam kan, OTT mobil Oh, diambil iya. 30, rupanya bukan mobil dia. Yuk dari motor gede lah. Motor gede segala macam. Ini kan nggak boleh menurut Emang gua. memang barang dia semua. Bukan, barang 14 tersangka yang lainnya. Tapi kan kayak Cuma kan di framingnya seakan-akan punya Noel semua. Gue nggak suka sama Noel, tapi dalam penegakan hukum gue nggak suka dengan cara-cara seperti ini. Objektif dong, Iya, iya. sangat objektif. Belakangan ini sering ada pamerin uang-uang cash sebanyak itu. Lebay menurut gua. kenapa kok mereka semua kayak begitu jadinya? Nggak tahu, pengen menunjukkan bahwa gua sudah menangkap para koruptor segala macam. Gak usah jauh-jauh lah. Sylvester aja sampai sekarang nggak dieksekusi, bos. Ini ada perang popularisme antara kejaksaan Dan sama KPK. KPK nggak? Ya gua lihat iya. Gitu ya? Lah buktinya KPK nggak pernah nangkapin jaksa segala macam. Tapi memang terbukti bersalah, bukan dibuat-buat gitu loh. Gue sepertinya melihat seperti ada arah seperti itu. Seperti ada kontes ya. Kontes. Siapa yang lebih Duluan berhasil. lebih keren gitu loh. Beauty contest man. Gitu. Iya, iya. Ini menurut keyakinan gue sekali lagi. Iya. Jadi setelah lu dalamin, ketemu Kerry, lihat sidang, apa yang lu temuin di dalam apa? Yang menurut lu keanehan-keanehan yang perlu lu kritisi Iyalah. kebijaksanaan. POV lu lah. Nah kalau POV gue begini loh. Kalau memang orang nggak bersalah, ya jangan dipaksa-paksakan carinya. Kemarin gue tuh ikut seminar. Ada salah satu pembicaranya adalah mantan ketua KPK Abraham Samad. Jadi penegakan hukum sekarang ini bukan kata gua, kata Abraham Samad gue kutip lagi. Penegakan hukum di Indonesia hampir sama seperti dengan motor ditilang oleh polisi India gitu loh. Gimana tuh maksudnya? Ditilang, ditanya surat-suratnya ada apa enggak, secara administrasi lengkap, dilihat lampu lengkap segala macam. Oh dia lengkap semua nih. Akhirnya udah hidupin kunci motor. On, di start. Lo gas yang gede. Asapnya hitam ngebul. Kena tes uji emisi. Gitu loh. Pokoknya harus ada Salahnya gitu loh. Jadi jangan sampai seperti itu. Kalau memang anak orang nggak bersalah, ya udah lepas ikhlasin. Oke, saya salah. Rupanya dia tidak terbukti. Atau bapaknya yang salah. Jangan dosa bapak di Bapaknya selamat enggak ditimpakan dosa ke anak, dosa gitu. bapak lempar ke anak nggak boleh. Nggak ada urusannya gitu loh. Gue bener-bener ngeliat, gue bahkan mengangkat kasus Kerry ini, ada yang DM gue. Kiai, Ustadz, saya bersaksi Kerry itu orang baik mas. Ini bukan pesan sponsor kan? Nggak ada pesan sponsor. Lo boleh cek keuangan gue, lo boleh cek rekening gue, kagak ada. Gue nggak terima duit kayak gituan. Demi Allah, gue nggak terima duit gituan. Bahkan Nadim segala macam, gue nggak terima duit gituan. Gue tahu siapa yang main kayak gini, gue tahu kok. Gue tahu siapa yang main, siapa yang untuk menarasikan negatif si A, si B, gue tahu siapa yang main. Gue cuma buat apa lah, udah biarin aja lah. Tapi
Kalau gua ngomong fakta persidangan, jangan dibilang buzzer dong. Iya. Jangan dibilang influencer dong. Jangan dibilang menerima influencer yang menerima duit 884 miliar loh. Ini juga nggak konsisten nih. Ada yang bilang Baru kita minta modal sama dia. ada yang bilang 88,4 miliar. Ada yang bilang 884 miliar. Yang konsisten dong. Lo mau bikin fitnah tuh yang benar gitu loh. Oh, briefingnya kurang ini. Briefingnya kurang ya. pas gitu loh. Nah terus nih, selain Kerry bro, lo kayaknya juga bersuara juga kan, yang Nadiem ya? Nadim. Nah, Itu kenapa juga tuh? Nadim 11-12? Nah, ini kan sangat sederhana. Awal tuduhannya, ini kita bicara kerugian negara. Kerugian negara 2,1 triliun. Dianggap total loss. Kan nggak mungkin total di pertama bro ya, total loss. Masa laptopnya ada, barangnya ada, segala macam dianggap total loss kerugian negara. Kan nggak boleh. Nih menurut gua, mulai sekarang harus jelas. Menghitung kerugian negara terus jelas, nggak bisa ngasal bos. Ya karena kan ini ya, efeknya kan ke orangnya. Efeknya ke keluarga bos, ke anaknya dia. Ini sekarang zaman digital, sampai 100-200 tahun ke depan, itu jejak digital ada. Iya. Beda lo punya kasus tahun 90-an, tahun 80-an, cuma ada di media cetak. Bukannya yang menentukan tuh BPK ya? Gue juga nggak ngerti siapa yang menentukan segala macam. Pokoknya asal sebut aja, pokoknya kerugian negara sekian itu nggak boleh menurut gue. Kenapa ya? Nah, gue nggak paham. Nah, maksud gue, lu lebih baik nangkep orang 100 juta, 200 juta, 300 juta, sampai 1 miliar, tapi benar-benar dia korupsi. Daripada lu menangkap orang yang belum ada salahnya, lu cari-cari. Itu nggak boleh. Nadim ya, kita bicara balik lagi ke Nadim. Nadim dituduh merugikan negara 2,1 triliun. Dianggap total loss pengadaan. Pengadaan laptop nih. Padahal laptopnya ada. Nggak boleh dong bilang total loss, ya kan. Terus kedua, kebijakan Nadim dianggap tidak bermanfaat. Merugikan negara. Karena tidak bisa, laptop tersebut tidak bisa digunakan di daerah 3T. Daerah yang tadi gue bilang, terluar, terzolimi, dan terjauh. Iya terus. Tapi, faktanya, ada program Bapak Presiden Prabowo yang namanya Smart TV, sampai juga ke daerah 3T. Apakah bisa digunakan? Nggak bisa juga. Lah kenapa itu nggak diperiksa? Dipakai dangdutan sama guru-guru. Nah, itu loh. Maksud gue hal seperti itu, kenapa lu tebang pilih? Gue tidak mau menyudutkan beberapa pihak, tapi yang kayak gini nggak boleh menurut gue. Bro, orang-orang kayak mereka aja tuh, orang-orang besar kayak mereka aja bisa diginiin kan. Apalagi Gimana kita. kita? Kerry itu bapaknya kan terkenal katanya mafia minyak, raja minyak, duitnya pasti banyak. Anak seperti itu aja bisa disolimi. Gue kenapa bela Kerry? Karena masih seumuran gue bos. Anak muda, ya kan mau berkarir gitu, pengen apa ya? Pengen mengabdi untuk negara gitu loh, kerjasama dengan pemerintah. Melihat peluang, Peluang. wajar aja. Bisnis Iya semua berbisnis harus untung Iya, dong. Mana iya, ada iya. mau bisnis nggak untung, lo nyewa tangki tai depan rumah aja yang gratis gitu loh. Mak. Itu Nggak juga boleh. bayar. Itu juga bayar nyedotnya ya kan. Maksud gue nggak boleh, gue ngeliat Kerry masih anak muda, anak masih kecil-kecil, gue liat waduh kesian banget. Kalau Kerry salah ya, Kerry salah, penjarain dia seumur hidup. Atau dalam fakta persidangan terbukti dia mengoplos BBM, ini yang paling krusial bro, mengoplos BBM. Kenapa? Rakyat Indonesia jadi korban bos. Dia mengoplos BBM, merugikan negara sampai 1 triliun. Mulai detik itu juga, gua akan ngelawan Kerry dan gua anjing-anjingin bapaknya Rizal itu. Tapi emang bener ngoplos atau enggak sih sebetulnya? Ya kan nggak Nggak ada, ada. nggak terbukti. Kalau Ahok kemarin keterangan gimana di situ? Nggak, Lu nonton nggak bang? Nggak ada itu oplos BBM. Jadi di tangkinya Kerry itu, jadi begini bro. Tangkinya Kerry itu adalah tangki penyimpanan BBM RON 92. Bukan BBM subsidi loh. Cuma kan pada saat itu beritanya adalah BBM RON 92 Pertamax dijual dengan dioplos dengan Pertalite. Kan itu yang bikin orang marah pada saat itu. Pertamax yang dioplos. Pertamax dijual dengan Pertalite. Kan itu yang bikin orang marah. Orang beli Pertamax kualitasnya Pertalite. Kan harganya kan berapa ribu jauhnya gitu. Itu bikin orang publik marah. Nah di tangkinya Kerry ini ya kan menyimpan BBM RON 92. Iya. Memang di situ di tangki ini ada yang namanya blending. Blending itu sah. Blending untuk ke RON 95 itu sah RON. Memang diksi katanya tuh yang paling menyesatkan adalah oplos. Oplos itu. Sebetulnya blending, tapi dia mungkin Blending. salah sebut oplos itu Nggak tadi juga, ya? Enggak karena juga? kan, enggak juga, karena kasus awalnya dibilang dioplos Pertamax dan Pertalite. Oh. Iya, iya. Makanya sampai gempar Itu- waktu itu kan? Pertamax sama Pertalite itu kan beda ininya. Beda aja. RON 92, Iya. dua RON gitu. Tingkat kemurniannya. Oktannya, Oktannya. Iya. gitu loh. Itu yang jadi masalah. Ini maksud gua kayak kasus Kerry gini, ini menurut keyakinan gua ya, gua ngeliat sesuai fakta persidangan. Gua ngomong nggak mungkin gua bikin narasi-narasi hoax atau narasi-narasi yang
sesuai dengan opini doang, gue gak mau. Gue fakta persidangan. Gue takut bro ngomong bicara hukum, lu kalau gak sesuai fakta persidangan lu bisa dipidana. Iya benar. Iya. Feedbacknya kalau lagi Feedbacknya kan. dulu lagi. Nah dari gue ikutin kan ya apa persidangan itu ada di YouTube bro. Lu tuh tontonnya itu dari berapa kali persidangan 12-an 15 lebih. Itu dari 45 saksi yang dihadirkan tidak ada sama sekali mengatakan Kerry itu mengoplos BBM, Kerry merugikan negara dan lain-lain hal sebagainya. Kontraknya jelas segala macam bla 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 bla. Gini loh, begitu lu punya kan tangki itu kan dia belinya melalui bank. Banknya bank lokal lagi, bank BUMN. Jadi Orbit ini Ini dibuat tadinya dengan punya pengembang. ini tangki ini punya orang Jerman tadinya. Oke. Punya orang Jerman untuk menampung BBM swasta yang masuk ke Indonesia. Oke. Cuma pada saat itu kebijakannya BBM swasta itu dikasih jatah sekian sehingga tangki ini tidak maksimum lah. tidak maksimal tidak untung menguntungkan lah. lah. Dibelilah Kerry karena Kerry bisa kayaknya ini tangki bisa kerjasama dengan Pertamina karena Pertamina maunya menguasai semuanya, mau kontrak eksklusif. Pertamina juga tidak bisa mengadakan pengadaan karena urusan budget kalau nggak salah gua baca. Di Profenal. Iya. Ya kan karena begini loh, kalau memang nyewanya lebih murah, kenapa harus beli? Kan gitu. Iya. Ini kan selisih sewanya di Singapura lo sewa tangki misalnya $10 gitu lah. Di tangkinya Kerry $6,5. Udah sini aja nggak kenapa harus beli kan gitu. Nah, tangki ini yang menurut gue yang sangat bermanfaat selain juga menghemat uang Pertamina dalam beli minyak. Biasanya beli minyak ke Singapura, sekarang dengan ada tangkinya bisa beli minyak dari luar Singapura, bisa beli Eropa, bisa beli di Afrika, bisa beli di Arab. Karena harga sana lebih murah kan. Itu bisa menghemat banyak menurut gua. $2-3. 2-3 dolar menurut Prof. Renal Kasali. Itu setahun berapa itu penghematannya? Waduh, kalau gua lihat misalnya 2-3 dolar aja setahun 300 juta barelnya 2 kali berapa tuh? Berapa US dollar? Dikali 10 tahun. Don, lo udah ketemu Kerry-nya langsung? Di sidang gua ketemu. Dan lo udah ngobrol belum? Apa dia curhat sama lo, ini kayaknya gue diincer atau gimana tuh Gua gimana? nggak ngomong gitu. Dia cuma bilang waktu itu, Mas Doni terima kasih sudah bantu saya. Gitu. Itu doang dia ngomong. Kesian bos, kalau gue ngeliat sih kesian. Tapi ya dalam kasus ini kita nggak bisa ngeliat kesian atau enggak. Menurut keyakinan gue, yang gue lihat di fakta persidangan, yang awalnya tuduhan mengoplos BBM, rupanya pada saat persidangan nggak ada, ya ini menurut gue jadi modal buat gue untuk membela Kerry. Itu doang. Karena di saat itu gue mencaci maki keluarga dia juga. Oh mencaci. awalnya ya? Oh iya Awalnya. dong, semua rakyat Indonesia mencaci kok. Iya. Jadi lu juga bela Nadiem, Bela Kerry, Bu ASDP, siapa lagi ya? Tom Lembong, semua gue bela sama. Jadi yang lu lihat, lu bela kan tentu ada dari point of view-nya bahwa mereka ini ada kebenaran lah, yang artinya lu berasa mereka dizolimi ya. Gua merasa sehingga lu menyuarakan gitu. Yang dilakukan mereka itu udah benar. Secara administrasi benar, yang dibilang katanya ada, bro siapa sih Riza Halid bro? Gue bingung loh bener. Siapa sih Riza Halid ini? Kayak kuat banget segala macem. Menurut lo kuat nggak? Biasa aja, Ahok bilang siapa sih itu orang? Ahok kayak berani ngomong gitu, apalagi gua. Siapa dia? Yang bisa ngatur harga BBM di negeri ini adalah Presiden dan Dirut Pertamina. Kenapa harga BBM kita lebih mahal dibandingin Malaysia? Padahal kita sama beli di luar negeri, impor luar negeri. Kenapa? Apakah Riza Halid? Nggak bisa bos, harga minyak itu sudah ditentukan. Harga minyak itu hanya harga minyak dunia itu sudah ada. Kayak kita beli barang di Alfamart, di Indomaret, di Tokopedia sudah ada harganya. Dia komoditi ya. Nggak bisa lu. Siapa Riza Halid bisa ngatur-ngatur harga minyak? Yang bisa ngatur harga minyak ya pemerintah sendiri. Jadi narasi ini penting. Oh narasi ini penting menurut gua, biar publik jangan dibego-begoin dengan narasi-narasi ini. Setiap ada kerusuhan, Riza Halid. Setiap ada apa, Riza Halid. Berarti yang begoin rakyat itu selama ini siapa dong? Ya, siapa yang bikin produksi hoax terbesar siapa? Kalau kata Rocky Gerung, siapa? Produksi hoax terbesar? Pemerintah. Ya udah, itu aja udah ngomong ya, bukan gua ya. Katanya. Rocky Gerung gitu. Rocky Gerung kan. Rocky Gerung. Nah, Pemain gak? Jadi ada yang menarik dari pernyataan Profesor Kasali ya, Renal Kasali, bahwa justru yang harus dicari penjahat yang sebenarnya. lah penjahat sebenarnya siapa yang ngoplos BBM siapa gua tanya sama lo? Nggak tahu. Gua yang nanya lo. Gua juga nanya dia. Siapa yang Oke gini, Pertamina dong? logika sederhananya gini. Ya gimana Don? Riza Halid buron, Kerry masuk dalam penjara. Kan awalnya kan mereka dituduh ngoplos BBM. Yeah. Tapi oplosan BBM masih banyak di ujung-ujung kota masih banyak.
Ya kan katanya mereka nih, ya kan? Iya. Di Kerry dituduh oplos BBM, bapaknya Riza Halid diatur ngatur harga minyak dan ngoplos BBM. Tapi BBM oplosan sampai sekarang masih ada. Jadi menurut lo siapa yang ngoplos BBM? Bentar, gua tanya. Lo jangan aneh. Ini kita ngomong logika sederhana aja. Lo usah takut. Enggak, gua kan lu yang punya kapasitas itu jawab itu. Oh, gue gak punya kapasitas, gue bukan pakar energi, gue bukan pakar ekonomi, tapi kita menggunakan logika sederhana. Kita kan umpan Kalau lambung misalnya di doang. Konoha itu. Gua juga nggak tahu, ntar gua chat GPT dulu. Ya kan logika sederhananya gitu. Orang yang dituduh nangkep ngoplos BBM ditangkap, anaknya Riza Halid. Riza Halid udah buron sekarang. Udah keluar red notice segala macam bla 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 lah. Lalu BBM oplosan sampai saat ini masih ada, salah siapa? Tapi yang kenapa ngoplos? Riza Halid itu walaupun di luar itu, ini udah keluar red notice, kenapa nggak press conference aja di luar? Ya, gue nggak paham ya. Iya Karena kan? bukan bokap gua. Ya lu kasih masukin ke lawyernya, kan lu kenal sama lawyernya. Ya, benar kenal. Iya, Bang Patra kan juga pernah belak-belakan juga sama gua. Oh, ini pernah? Pernah. Bahas ini juga? Enggak, dia waktu itu jadi lawyernya Pak Hasto. Jadi menurut gua yang harus disalahin menurut gua adalah mafianya siapa? Pemerintah sendiri. Ini Menurut mumpung keyakinan lu ya. enggak nih, mumpung udah setengah jalan. Acara belak-belakan ini bahas Riza Halid, kita nggak ada sponsor loh ya. Iya kan? Nggak Jangan ada. sampai dituduh ya kan, podcast ini nerima duit 884 miliar. Iya kan? Nah, terus gimana tuh akhirnya? Ya gua nggak tahu akhirnya gimana. Ya pokoknya pemerintah harus berbenah menurut gua. Harga BBM naik ya pemerintah, jangan salahin orang lah. Masa semua salahin orang? Demo Agustus, Riza Halid dalangnya. Jadi gua ketemu Del Pedro, ini lucu nih. Gua ketemu Del Pedro waktu gua sidang. Gimana? Del Pedro ngomong, gimana bro di dalam bro? Bro, gue di dalam ketemu ini bang, ketemu anaknya Riza Halid. Gue ngomong ke anaknya, bang, gua dituduh dapat terima duit dari Riza Halid gara-gara gua ke Malaysia. Kata Del Pedro, padahal gua ke Malaysia ngurus kuliah S2 gua. Gila nggak negara ini bisa nuduh orang ketemu Riza Halid, padahal tuh anak itu pengen ngurus kuliah dia. Iya. Berarti misalnya nih, Pak Presiden juga dapat masukan yang nggak benar juga dong, iya kan? Kan dia sempat ini kan, press conference juga kan? Setahu gua presiden kita ini kan saudaraan sama Riza Halid, setahu gua. Masa sih? Lah iya, Iya, masih jadi ada saudara. ponakannya Riza Halid itu nikah sama Ponakannya. Budi Jiwandono. Pak Prabowo juga ngomong sendiri kok. gitu. Iya. Saya tindak tegas walaupun saudara. Iya. Ini waktu itu kan, waktu press lagi di mimbar. Serius? Jadi istrinya Budi Jiwandono itu Ponakannya Riza Halid. Oh, tapi nggak saudara anak langsung lah ya. Ya, tapi ya saudara lah, pernah nikah Iya. bareng-bareng lah, menurut gua gitulah. Pernah semeja bareng-bareng lah. Bahkan di media pun pernah gua baca juga ada pertemuan antara Riza Halid dan presiden kita. Kan ada tuh berita bulan Mei atau bulan apa gua lihat baca gitu. Tapi gini loh, gua nggak bahas Riza Halid ya, gua fokus ke Kerry-nya. Karena Kerry ini jadi banyak testimoni bro dari orang-orang yang mengatakan Kerry ini orang baik. Dia tuh nggak pernah aneh-aneh segala macem. Jadi kalau menurut testimoni orang, dia itu seorang bapak impian semua istri lah. Siapa? Jam 7, Kerry. Si Kerry. Oh ya, Jam 7 udah pulang. Sholat bareng sama anak segala macam. Ini orang baik sebenarnya. bareng kayak dia. Ya. Ini bukan karena lo kena carry-nya kan? Gua nggak kena beda lah bro. Anak aja minyak sama gua ya kan. Ya kan nggak jauh lah. Karena kebetulan gue bisa kenal sama dia karena gue membicarakan tentang kasus dia. Dia menyampaikan, Mas Doni terima kasih itu doang. Ya lain nggak ada. Terus? Ya, ya menurut gua, ya dia udah capek gua sampaikan berulang kali. Jangan sampai orang-orang nggak bersalah ini malah dihukum gitu loh. Kalau lu pengen cari salah bapaknya silakan, cari aja, tapi cari yang benar gitu loh. Jangan anak-anaknya pun lu cari salahnya untuk naik ke bapaknya gitu. Seandainya Kerry diputus tidak bersalah, terus gimana? Artinya kehilangan muka nggak kejaksaan seperti apa? Ya kalau bilang kehilangan muka dari kemarin, dari kasus Tom Lembong udah kehilangan muka. Tapi maksud gua, sebagai penegak hukum, lu harus fair. Oke, kayaknya rupanya tidak bersalah. Kan bisa ngomong gitu, gak ada masalah. Yeah. Itu lebih respect orang. Rupanya gini loh, kasus kemarin deh, kasusnya siapa? Tukang jual es. Yang ASDP. Enggak, gitu. tukang kita bicara nggak usah jauh-jauh deh kasus hukum. Kita tukang jual es. Es. Oh gabus. ya gabus itu ya. Yang ini dia siapa? Mengintimidasi siapa? Aparat. Kan? Oknum, Iya. ya. Dia pun bisa salah, Bos. Iya. Manusia lah ya. Dia pun bisa salah. Dan akhirnya minta maaf kan.
Selesai. Kasus itu selesai langsung bos. Walaupun kita tahu rupanya bapak itu rupanya suka duit ya kan. Bapak yang penjual es itu kan akhirnya kan. Ya kan usaha terus Ya gimana? bukan usaha, dia kan akhirnya kan jadi minta duit kemana-mana. Oh gitu. Lah, Pinter juga Gua akhirnya nggak dia. dengar. Lah kan dengar. Ya kan kalau di podcastnya siapa namanya? Podcastnya si bukan podcast, di kontennya si siapa namanya? Gubernur Dedi Deddy Mulyadi. Mulyadi. Saya belum bayar uang sekolah enggak gitu. Kok jadi minta kayak gini ya kan? Kok jadi. Iya. Tapi kita nggak membicarakan hal itu. Kita membicarakan pada saat gimana kasus dia diintimidasi oleh oknum aparat segala macam. Aparat pun bisa salah. Tapi yang dilakukan aparat minta maaf. Selesai kasus bos. Rakyat Indonesia ini psikologisnya adalah memaafkan. Lu nggak perlu malu untuk minta berkata salah, nggak perlu malu. Malah kelar ya. Malah situ. kelar. Jadi lu berpikir kalau Pak Prabowo turun tangan ini dinyatakan Nggak, gini, jangan sampai justru aparat penegak hukum ini mencoreng nama presiden kita. Kenapa gue bilang mencoreng? Semua kasus yang bermasalah, yang menurut publik bermasalah gitu loh, maksudnya kasusnya tidak manusiawi atau bisa dibilang kriminalisasi, semuanya akhirnya bebaskan siapa? Iya, Pak Prabowo, iya. ini Karena kan ada 3 senjata tuh, amnesti, deponir, sama apalagi abolisi, nih, abolisi itu kan. amnesti, bukan deponir. Deponir juga ada. Grasi, abolisi, grasi. amnesti. Iya. Jangan sampai Pak Prabowo jadi bahan bercandaan, Panji lagi. Presiden kita memaafkan koruptor. Kan ada bahasa Panji seperti itu. Ada. Jangan sampai Iya. kasus-kasus seperti ini nanti presiden turun tangan, nama presiden lagi yang rusak, dianggap presiden memaafkan koruptor. Oh bukan, itu yang gara-gara kejar ke Antartika terus ngomong begitu, konteksnya bukan ini. Kita perlu appreciate Pak Prabowo dalam hal, baru belakangan ini kan banyak obral lah, Tom Lembong. Iya makanya, tapi kan publik menanggapnya, kayak Mas Panji mengatakan, presiden kita memaafkan koruptor. Wakil presiden kita ngantuk, Gibran gitu Ya. kan. Gitu. Maksudnya, Gibran tuh menjadi bahasa baru. iya. Jadi maksud gua jangan sampai orang punya pikiran presiden kita ini dia memaafkan koruptor, padahal benar yang dimaafkan sama dia adalah orang-orang yang nggak bersalah. Dan memang case-nya itu harusnya nggak ada kasus ya. Harusnya nggak ada kasus gitu. Appreciate Pak Prabowo. Ya gue sih Iya, dalam hal sejauh ini ini oke. respect ke presiden dalam hal ini ya. Dia bisa langsung sigap gitu, orang nggak bersalah segala macam, guru yang dipecat segala macam di Sekretaris Sulawesi. juga kan, Pak Hasto, banyak. Iya. Sekjen PDIP itu ya. Iya. Jadi yang lucu kemarin ada Bang Ferry Amsari mengatakan, ya kan, lu tahu kasus Hasto Kristianto? Kalau kasus Hasto Kristianto itu ditangkapnya jauh-jauh hari, itu nggak akan gaduh. Tapi begitu Pak Hasto ditangkapnya setelah dia tidak akur lagi dengan Presiden Jokowi, ini yang jadi aneh. Bahkan menemukan Ferry Amsari menemukan ini pada saat seminar bro. Lo bayangin, ada yang namanya Effendi Simbolon mengatakan ke Hasto, "Oi Hasto, lu harusnya berterima kasih sama Presiden Jokowi, sama Pak Jokowi. Kenapa? Karena Pak Jokowi sudah menahan kasus ini selama 4 tahun lebih. Kalau Pak Jokowi mau, kamu Hasto Kristianto sudah ditangkap tahun 2021. Jadi obstruction of justice siapa sekarang? Yang Dia disebut dong. Jokowi kan? Iya. Oke. Iya bener, itu bener. Ya, Don. Jadi, Thank you ya. Thank you. Udah habis ini. udah habis ya? Aduh, terus. Udah habis. Padahal kita mau lanjut terus loh. Oke, Ciao. bye. Peace.